Untuk golongan 1, Cileunyi Jatinangor Rp7.500 hingga golongan 5, Rp15.500. Cileunyi Pamulihan golongan 1 Rp14.500, golongan 5 Rp29.000. Cileunyi Sumedang golongan 1 Rp36.500 hingga golongan 5 Rp72.500 dan Cileunyi Cimalaka golongan 1 Rp41.500 hingga golongan 5 Rp83.000. Menurut Kepala Citra Karya Jabar Tol atau CKJT, Bagus Medi mengatakan mulai memberlakukan tarif tol Cisumdawu dari gerbang tol Pamulihan hingga gerbang tol Cimalaka akan dimulai pada hari ini 28 Februari 2023. Sementara itu untuk jelang arus mudik lebaran nanti hanya bisa berjalan hingga gerbang tol Cimalaka karena seksi 5 terkendara dengan pembangunan 3 jembatan yang keseluruhan mencapai hingga 1,5 km. Bagus Medi, Kepala CKJT mengatakan pemberlakuan penetapan penyesuaian harga mulai gerbang tol Cileunyi hingga gerbang tol Pamulihan ini dilakukan setelah dikeluarkannya surat keputusan SK dari Menteri PUPR. Keputusan hari ini kan ada di pemerintah pusat. Kami memang mengajukan investasi kepada pemerintah pusat atas apa yang kami sudah lakukan. Beberapa tempat memang kami investasi baru, sehingga ya dalam tanda kutip kami juga memohon Bapak Gubernur untuk memperhitungkan investasi kami. Hal ini menjadi penting buat kami agar bisnis kami sebagai swasta nasional bisa berjalan. Namun juga saya yakin pemerintah sudah menghitung berdasarkan BTP, willingness to pay, sehingga hal ini menjadi wajar. Dari data pencegahan dan pengendalian penyakit atau P2P, Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, kasus terkonfirmasi positif difteri bertambah jadi 10 orang. 9 orang diantaranya tengah mendapatkan perawatan intensif di RSUD Dr. Slamet Garut. Dari hasil uji laboratorium Dinas Kesehatan Jawa Barat, 6 pasien diantaranya positif terkonfirmasi penyakit difteri dan 3 orang suspek difteri. Meningkatnya penularan penyakit tersebut dalam beberapa pekan terakhir menyebabkan 7 warga meninggal dunia. Dinas Kesehatan Kabupaten Garut pun telah melakukan pemeriksaan kondisi kesehatan bagi warga yang kontak erat dengan pasien positif difteri untuk dilakukan uji laboratorium oleh Dinas Kesehatan Jawa Barat. Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, Asep Surahman mengatakan pihaknya terus melakukan berbagai upaya dalam pencegahan penyakit difteri serta melakukan tracing terhadap sejumlah orang yang melakukan kontak erat. Upaya lainnya untuk pencegahan adalah dengan pemberian obat serta melakukan karantina mandiri. Pemerintah Kabupaten Garut menetapkan status KLB difteri hingga bulan November mendatang akibat wabah difteri yang penularannya terus meningkat. Penyakit difteri diketahui telah menyebabkan 7 warga di Desa Sukahurip, Garut meninggal dunia dalam kurun waktu 2 pekan terakhir. Menanggapi hal ini, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan bahwa berdasarkan hasil penelusuran ditemukan fakta bahwa sejumlah anak yang meninggal karena difteri belum pernah melakukan vaksinasi. Fakta lainnya, Emil menemukan ada tokoh masyarakat di desa tersebut yang melarang warganya untuk vaksin. Beberapa yang meninggal itu tidak divaksin di usia seharusnya. Diteliti lagi ada faktor tokoh lokal katanya yang membuat fatwa-fatwa melarang vaksin. Nah, inilah kalau udah urusan kesehatan, percayalah pada pemerintah. Pemerintah itu melakukan hal itu untuk melindungi nyawa dari warganya. Jadi ini hal yang menjadi catatan, sehingga kita akan cek lagi zona-zona mana di desa yang belum melakukan vaksin ya, khusus di usia balita. Sementara itu, demi mencegah semakin meluasnya penyakit difteri, pemerintah Kabupaten Garut pun akan melakukan vaksinasi massal di wilayah terdampak. Vaksinasi akan dilakukan secara masif kepada anak mulai dari usia 4 bulan hingga 14 tahun. Dan kita akan melakukan vaksinasi untuk mereka yang usia 4 bulan sampai dengan 15 tahun secara masif di kecamatan itu. Nah, ini kejadiannya hanya di situ. Kenapa ada kejadian? Karena ternyata mereka itu tidak mendapatkan imunisasi sejak awal. Saat ini Dinkes Garut mencatat ada sebanyak 10 pasien yang tengah mendapatkan perawatan secara intensif di RSUD Dr. Slamet Garut. Dari jumlah tersebut, 6 orang terkonfirmasi positif dan 3 orang lainnya merupakan suspek. Tim Liputan Media Group Network.